yang awalnya digenggam, terus dicubit sininya misalnya, dicekek, dijambak, dipukul, ya semuanya gitu. Ya yang penting di situ sih aku ngerasanya ya dia udah nggak sayang sama aku gitu Kak. Jadi kamu benar-benar sendiri, kamu nggak ada yang tahu, bahkan mungkin kamu buat cerita sama teman kamu malu mungkin? Malu, iya malu, kayak ya itu sih takut nggak dipercayain. Untuk dia mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang dialaminya pun itu tidak gampang. Karena kan ada yang namanya tabu gitu. Nah, masyarakat kita kan seringkali tuh menganggap bahwa orang yang mengalami kekerasan seksual itu aib gitu. Capek untuk mengubah sifat orang gitu, nggak bakal bisa. Jadi mendingan kita aja yang berubah gitu. Pacaran dimulai pada masa remaja di mana terjadi perubahan radikal dari yang tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai serta ingin diterima, diperhatikan, dan dicintai oleh lawan jenisnya. Tidak jarang, hubungan berpacaran diwarnai dengan kasus kekerasan seksual. Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam pacaran karena sebagian besar menganggap bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah. Kekerasan seksual dalam pacaran atau dating violence merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran, di mana bentuknya dapat berupa kekerasan secara fisik maupun verbal. Pada episode kali ini, kami masih membahas seputar kekerasan seksual pada seorang penyintas yang ingin menceritakan pengalamannya, namun tidak ingin disebutkan identitasnya. Kami juga mencoba berdiskusi dengan Ibu Teresia Iswarini selaku Komisaris Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Hey Urbanis, masih dalam episode yang sama tentang kekerasan seksual. Kali ini kami mendatangkan penyintas kekerasan seksual yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Selanjutnya mungkin aku akan panggil kamu Dek aja ya? Iya. Oke, Dek, aku boleh tahu nggak sih kapan pertama kali kamu mengalami kejadian kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang terjadi di hidupku? Jadi aku pacaran sama adik kelas waktu itu. Iya. Jadi ini kasusnya adalah sama pacar ya? Sama pacar. Awal-awalnya memang ya biasa aja, kayak kode-kode aja, kayak mungkin pegangan tangan awalnya, terus lama-lama meningkat lagi gitu. Udah, terus akhirnya ya dia mulai melakukan yang kayak kalau misalnya aku nggak nurutin apa kata dia, ya aku bakalan dimarahin sama dia. Sama gitu. pacar kamu ini, Oke. Kayak misalnya awalnya tuh memang digenggam doang, kayak ayo kalau enggak ya bakalan gue apa-apain nih lo gitu. Jadi awalnya adalah ancaman ya? Iya, awalnya ancaman bener. Terus lama-lama ya udah, karena di situ aku juga sayang mungkin ya. Akhirnya awal-awal memang ya udah deh karena gue sayang sama dia gitu. Nah, ancamannya pun semakin parah. Kayak misalnya yang awalnya digenggam, terus dicubit sininya misalnya, dicekek, dijambak, dipukul, ya semuanya gitu. Ya yang penting di situ sih aku ngerasanya ya dia udah nggak sayang sama aku gitu Kak. Ya yang dia mau cuman saat kita ketemu ya udah kayak cuman untuk seperti itu aja. Hubungan seksual. Oke, jadi kamu diancam untuk kalau nggak mau melakukan hubungan seksual, kamu yang tadi ya perilaku yang tadi itu ya. Kadang sempet ada yang aku takut gitu ya Kak. Dia suka ngomong, nanti gue kasih tahu nih ya ke teman-teman lo kalau misalnya lo pernah gini sama gue. Sempet ada kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya yang paling bikin aku takut sih itu gitu, karena ya teman-teman aku nggak ada yang tahu semua tentang hal itu gitu. Oke. Emang ada pernah hampir perilaku seperti apa gitu yang pernah kamu rasakan? Yang kayak gimana? Pengalaman seperti apa gitu? Perilaku seperti apa yang selain dia meminta, bisa diceritain nggak kronologinya kayak gimana? Aku yang gimana ya, kayak ngikutin aja sebenarnya awalnya gitu. Mungkin karena ya dia tahu kalau aku itu orang ngikutin aja, mau nurut-nurut aja.
jadinya ya dia lebih lagi gitu. Kayak misalnya dia megang-megang payudara, terus dia mulai megang vagina, tapi ya sebisa mungkin ya aku apa sih iya gitu. Awalnya ya ngelawan terus, tapi makin lama makin memaksa gitu Kak, megangnya tuh sampai, karena aku juga punya asma gitu ya, megangnya tuh sampai yang aku nggak tahu deh Kak itu. Oh, jadi seolah-olah kayak kekerasan gitu juga Iya, ya, menekan dada kamu. Iya, yang penting ya istilahnya aku nggak bisa gerak, ya dia bebas mau ngapain aja gitu. Oh. Oke, selamat siang. Ibu, perkenalkan nama saya Aulia selaku host dari The Urban Stream. Dalam sesi kali ini, kami menghadirkan Ibu selaku narasumber ahli yang akan menanggapi tema kami tentang kekerasan seksual. Boleh diceritakan terlebih dahulu Ibu tentang Komnas Perempuan itu, tujuan dan kegiatannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih juga seluruh pemirsa dari Urban Stream. Ini tampaknya sebuah media alternatif ya untuk membangun pendidikan publik. Terima kasih sudah bersedia untuk mengundang saya. Tapi saya ingin terlebih dahulu menceritakan gimana sih sebenarnya Komnas Perempuan itu berdiri. Nah, Komnas Perempuan itu berdiri di tahun 1998 sebagai respon terhadap adanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan etnis Tionghoa pada 1998. Nah, kekerasan seksual inilah yang kemudian dipantau, diangkat, direspon oleh sekelompok perempuan aktivis pada waktu itu, dan kemudian melalui seluruh proses bahkan sampai bertemu dengan Presiden Habibie, kemudian keluarlah atau lahirlah Komnas Perempuan, dan itu kemudian berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Seberapa sering atau seberapa banyak sih Bu laporan atau kasus yang masuk ke Komnas Perempuan? Setiap tahunnya kita punya catatan tahunan, itu bisa ratusan ribu ya. Sebagai contoh saja, di tahun-tahun kemarin 2000 Catahu 2020 itu menggambarkan situasi data kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019. Kami menerima 400 ribuan 400.000 data kekerasan terhadap 400 ribuan data kekerasan dari seluruh Indonesia. Baik, Aulia jadi penasaran nih Bu, dari sekian ratus ribu kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tuh yang paling banyak dilaporkan, atau Ibu bisa urutin nggak Bu, kasus-kasus seperti apa yang masuk top 3 atau 3 kasus yang paling banyak dilaporkan dan masuk ke Komnas Perempuan? Biasanya yang banyak kasus masuk kasusnya ke Komnas Perempuan itu adalah KDRT. Urutan pertama adalah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan terhadap istri maupun terhadap anak, gitu, anak laki, anak perempuan. Nah, yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah, ketiga itu adalah kekerasan berbasis online ya, jadi kekerasan gender berbasis online, KBGO, dan ini sekarang juga sedang marak juga. Kalau untuk kasus, tadi kan Ibu mengatakan kekerasan seksual dan sekarang KBGO ya Ibu, itu ada undang-undang spesifik yang mengatur tentang kekerasan dalam kekerasan KBGO atau kekerasan seksual itu sendiri, atau mungkin kekerasan dalam pacaran nih Bu yang sekarang juga angkanya juga cukup tinggi? Sampai dengan sekarang itulah yang menjadi masalah ya. Sampai dengan sekarang belum ada peraturan ataupun kebijakan yang mengatur soal ini.
Oke, selain itu ada lagi nggak sih kejadiannya mungkin yang lebih makin-makin nih ternyata didiemin tuh makin-makin tuh, ada nggak sih kejadiannya kamu pernah ngalamin gitu? Ada sih Kak, yang waktu itu aku itu karena aku kakak kelasnya, jadi aku disuruh untuk bantuin dia ngerjain tugas. Ya udah aku mau aja karena aku pikir tuh di rumah aku kan. Biasanya memang dia selalu ke rumahku, aku jarang banget untuk ke rumah dia. Terus akhirnya pas dia samperin, dia nggak bawa apa-apa Kak. Aku mikirnya oh ya udah gitu. Terus ternyata baru sampai depan pun dia udah bilang, ayo ke rumah aku, kan ngerjainnya di rumah aku gitu. Ya udah ke rumah dia. Ternyata di rumahnya nggak ada orang. Aku maksain untuk ya udah di luar aja dong, kalau nggak di ruang tamu aja, pintunya dibuka. Awalnya iya kayak gitu, di depan dulu duduk bentar. Masuk deh, masuk. Memang karena panas ya udah masuk di ruang tamu. Terus lama-lama panas di sini, naik aja ke atas. Aku nggak mau di situ Kak. Aku nggak mau. Akhirnya tapi dia tetap langsung tutup pintu, brak gitu. Dibanting pintunya, aku ditarik, diseret ke atas di tangga. Itu kan tangga tajam ya Kak. Diseret kondisinya? Aku soalnya nolak Kak. Oke. Aku nolak, kayak enggak deh nggak mau, karena aku tahu Kak pasti akan nggak beres gitu kan. Akhirnya ya udah aku ditarik-tarik, itu ya kaki aku udah nahan untuk di bawah, jadinya kan maju gitu ya, kebeset semua. Ya udah aku ke atas, akhirnya ya udahlah gitu ke atas. Ternyata sampai atas aku dimasukin ke kamar adeknya, didorong, dikunci. Kuncinya dibuang, nggak tahu kemana, dibuang aja gitu. Jadi posisi kalian berdua di dalam kamar? Iya, berdua doang di dalam kamar. Akhirnya ya udah di situ aku defense gitu. Enggak, mau di luar aja gitu. Karena posisinya juga laptop pun di bawah Kak. Ya mau ngerjain apa gitu. Terus akhirnya ya udah, karena aku di kamar itu udah aku diem aja, ini mau ngapain terus sekarang gitu. Dia nyekek aku. Dia nyekek? Iya, dibanting ke kasur lagi gitu, didorong ke kasur. Ya udah, akhirnya aku dibuka semua bajunya. Hampir banget melakukan hubungan seksual, tapi nggak jadi untungnya. Karena kamu lawan? Enggak, karena waktu itu kebetulan ada pembantunya dia datang ke rumah, ngetok-ngetok gitu. Karena kan pintunya tadi di bawah juga dikunci. Akhirnya ngetok-ngetok. Yang jahatnya lagi, aku langsung, keadaan aku kayak gitu, dia kan ke bawah. Aku langsung buru-buru pakai baju lagi gitu kan, keluar, aku ngumpet di loteng. Di loteng belakang rumahnya gitu, di loteng. Terus dia tahu ternyata aku di situ kan, pasti tahu karena itu rumahnya gitu. Ya udah, aku dijambak, terus disuruh tunggu di situ gitu. Biar aku nggak ketahuan sama mbaknya itu. Iya, ditaruh aja. Diam gitu. Tapi kan ternyata loteng itu sebelahnya ada mesin cuci. Mbaknya mau nyuci. Akhirnya kan ketahuan juga ya Kak akunya. Ya di situ dia santai gitu Kak, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada masalah apa-apa. Karena mbaknya ngeliat, ya yang dipikirnya aku yang macam-macam, karena ya kan dipikirnya aku yang ngumpet gitu kan, aku takut salah gitu di situ. Sebenarnya ya enggak gitu. Selanjutnya ada lagi nggak setelah kasus itu gitu? Misalnya Kak, apakah dia ternyata minta maaf Kak, terus nggak ngelakuin lagi, atau justru dia makin toksik gitu, makin macem-macem dan makin berusaha buat ngancem kamu kayak gitu? Kadang juga aku nanya gitu Kak, ini kok semakin kesini malah hubungannya makin gak jelas gitu kan. Tapi selalu dia ya habis itu nangis-nangis, minta maaf. Ya akunya luluh lagi, balikan lagi gitu. Terus ya udah kayak gitu lagi kalau misalnya. Jadi ya udah naik turun aja hubungannya kayak gitu terus. Akhirnya ya udah, karena aku merasa ini juga udah nggak jelas, terus juga dianya kebetulan pindah tiba-tiba, dipindahin di salah satu kota. Terus akhirnya aku diputusin sama dia. Diputusin, terus kita untungnya lost contact karena dia juga udah punya pacar lagi gitu ya. Di situ juga akunya stres sebenarnya, kayak kok aku udah kayak gini, udah ngelakuin apa yang dia mau, ternyata dia malah pacaran sama yang lain gitu di situ. Tapi ya udah gitu, udah dijalanin aja. Kurang lebih setahun sih, aku tiba-tiba ketemu dia lagi karena kita waktu itu mau reunian. Terus kebetulan pakai mobil aku saat itu, kita berlimaan dan ternyata kita berdua yang pulang terakhir gitu. Yang tiganya udah selesai, kejadiannya udah pulang gitu.
Udah selesai, tinggal mau ke rumah aku aja. Terus dia di jalan, itu seharusnya jalannya sebentar ya Kak, 10 menitan atau 5 menit mungkin nyampe. Dia langsung matiin kuncinya, matiin mobilnya, lompat ke arah aku dari posisi supir, lompat ke arah aku, diturunin apa ya? Sandaran kursinya. Iya, sandaran kursinya diturunin kayak gini. Dia lompat di sini kan mau nggak mau ya aku pasti kayak gini ya Kak. Dicekek, dijambak, langsung gimana ya? Dijambak gini, dibuka siap-siap, penisnya dia dimasukin. Muka aku. Kepala kamu dipaksa untuk mendekat ke penisnya. Iya. Akhirnya mulut aku masuk ke penisnya dia. Terus akhirnya ya udah dia yang mulai sendiri gitu, maksudnya pakai tangannya dia sendiri. Aku cuman bisa udah gini doang karena iya maksudnya nahan badannya dia untuk nggak masuk ke muka aku gitu ya, ke mulut aku. Terus ya udah. Tapi ya namanya tenaga cowok lebih besar Kak, aku juga shock di situ karena tiba-tiba dia kayak gitu. Ya ampun, ini mau diapain lagi? Di situ aku udah mikir, ini aku juga udah bakalan hubungan seks mungkin gitu di situ karena keadaannya juga udah lemes Kak, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah masuk, lama itu loh Kak, ada setengah jam. Ya gimana ya, aku juga kalau misalnya bilang apa ya, aku udah defense banget, udah aku tampar, udah aku dorong, aku gigit bahkan, tetap tahan dia tetap seperti itu gitu. Akhirnya semuanya aku dibukain, bajunya lagi dibukain, kancing celana aku hampir mau tapi aku tetap tahan gini karena aku nggak mau banget. Dia ngambil HP-nya lagi dicas, di situ lagi dicas, diambil, difoto-fotoin, muka aku mata aku ditutup gini, difoto-fotoin pakai flash. Aku ambil HP-nya, akhirnya kebanting sampai yaudah dia ke rumah gitu. Dia ke rumah, udah selesai gitu, udah gak ada rasa bersalah apa-apa. Ke rumah aku, ditaruh mobilnya kan, mobil aku ditaruh di rumah, yaudah dia pulang biasa aja gitu. Oke, Bu, sekarang Aule mau tanya nih Bu, sebenarnya sih apa sih Bu aturan hukum yang mengakomodir kekerasan seksual di Indonesia? Soal aturan hukum sejauh ini baru KUHP ya. Kalau untuk KUHP dan PKDRT. Nah, di dalam KUHP memang keterbatasannya adalah dia hanya mengatur dua. Satu adalah persoalan perkosaan dan yang kedua adalah soal pencabulan. Nah, perkosaan itu juga sempit definisinya. Jika terjadi kekerasan dan masuknya adanya penetrasi dari penis terhadap vagina hanya di bagian itu saja. Padahal faktanya berdasarkan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari tahun 2001, perkosaan itu bisa macam-macam dan dia bisa lewat mana saja. Lalu foto-fotonya itu dia nggak ada konsen sama sekali, lalu dia nggak, itu kan posisinya kalian sudah nggak berhubungan lama kan? Iya. Lalu ada apa yang terjadi gitu? Maksudnya apa maksudnya dia? Setelah dia udah kayak gitu kan kita udah ya dia pulang ke rumah. Aku juga di situ mempertanyakan gitu. Udah dong tolong, itu hapus tolong gitu. Tapi ya saat itu kan aku nggak tahu passwordnya apa juga. Ya kira-kira 1 bulanan aku dikontak sama teman aku, adik kelas aku, bilang ini foto kamu atau bukan? Adik kelas kamu yang tahu? Iya, adik kelas aku. Ini foto kamu atau bukan gitu. Karena ya adik kelas ini cukup dekat sama aku ya Kak. Akhirnya aku lemes karena ya aku juga tahu itu memang aku juga ingat kejadiannya, aku nggak tidur, nggak apa. Aku bilang, kok bisa? Aku bilang gitu, kata dia,
kok ini kesebar ya di grup ini. Di grup? Grup tongkrongannya dia pas waktu satu sekolah sama aku. Aku di situ ya ke dia aku nangis gitu. Aku minta ketemu sama orang ini. Akhirnya kita ngobrol gitu ya. Aku tuh nggak kayak gini gitu. Berusaha ngejelasin. Tapi ya nggak bakal detail karena ya aku takutnya dia tetap berpihak sama si cowok ini gitu. Karena ya dia juga cowok gitu kan. Aku juga nggak paham. Akhirnya ada beberapa orang lagi ngechat aku. Ini lo bukan. Jadi ini lo bukan. foto-foto kamu udah Iya, tersebar dan tersebar. siapa lagi pelakunya kalau bukan Iya, kalau si bukan. mantan kamu ya? Mungkin ya memang bukan dia yang nyebar ke misal teman yang ini, tapi kan itu udah masuk ke satu grup itu, Kak. Satu grup itu bukan orang yang sedikit gitu, udah 100 lebih. Akhirnya ya aku diam, aku nangis, aku bingung. Terus gak lama kemudian aku kontak dia sih. Iya. Aku kontak dia, aku nanya kenapa kok kayak gini ya? Emang aku pernah ngapain? Emang aku tuh pernah ngebantah juga, maksudnya ngebantah yang bikin dia kesel juga enggak gitu, Kak. Ya terus katanya dia, ya karena lo pantas, karena lo ini, ya maksudnya kata-kata makian itu ada gitu. Karena lo kan gampangan, ya lo kan bisa digilir ke semua orang. Oke Bu, selanjutnya Ibu pertanyaan Aulia adalah bagaimana sih Bu alur atau semacam Aulia bisa bilang kronologi jika ada laporan masuk nih Bu. Misal ada laporan kekerasan seksual masuk ke Komnas Perempuan, lalu laporan itu tuh jalannya kemana gitu Bu? Mungkin audiens ini juga belum tahu gitu. Apakah ke hukumnya seperti apa, ke pengadilan kah atau ke kepolisian, itu bagaimana sih Bu prosesnya gitu? Oke, ini pertanyaan bagus Mbak Aulia dan bisa menjadi informasi publik juga. Penting diketahui bahwa Komnas Perempuan itu tidak bekerja langsung dengan korban ya. Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga HAM yang memantau seluruh proses hukum, kebijakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Itu sebabnya ketika kami tidak bekerja secara direct, secara langsung melakukan intervensi, kami bekerja dengan mitra. Mitra kami adalah para pengada layanan. Kalau pernah mendengar forum pengada layanan, ini adalah mitra Komnas Perempuan. Forum pengada layanan ini terdiri dari lebih kurang 115 forum pengada layanan yang dikelola oleh terutama kebanyakan dikelola oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau pernah mendengar LBH Apik, kemudian ada Pulih, lalu kemudian juga ada Truk F di NTT sana, di Maumere, atau WCC di Palembang, maka itu adalah mitra-mitra kerja. Jadi sistemnya, bagaimana cara kami bekerja dengan mitra kerja ini, mitra pengada layanan ini adalah apabila ada satu orang melaporkan ke Komnas Perempuan, maka dia akan diterima oleh tim di pintu depan kami adalah UPR. Jadi ada unit pengaduan dan rujukan. Nanti para korban, para survivor akan diterima oleh tim di UPR ini, akan ditanya ataupun korban ataupun penyintas itu dapat menceritakan apa yang mereka alami kepada tim ini. Nah, hasil dari mendengarkan korban, hasil dari mendengarkan seluruh cerita dan informasi itu kemudian dicatat. Dari catatan itulah kemudian kita melakukan proses identifikasi untuk merujuk. Nah, rujukan inilah yang akan diarahkan kepada para mitra. Misalnya, tampaknya dia butuh nih soal hukum, layanan hukum nih. Oke, kalau begitu kita arahkan mereka ke LBH Apik misalnya. Atau ada Feminist Lawyer Club, itu adalah sebuah komunitas dari pengacara-pengacara feminin. Mereka bisa dibantu dengan pelayanan hukum.
Lalu apabila ada yang butuh konseling, oh ternyata tampaknya dia butuh pemulihan terlebih dahulu, maka kita akan rujuk mereka ke pulih. Pulih akan membantu untuk memberikan konseling, biasanya berbasis rekomendasi akan dicatat sesuai dengan prosedur di mereka. Berarti kamu sekarang kondisinya atau sudah melewati fase depresi, shock, atau stres gitu saat kejadian itu? Ya kalau waktu kejadian kadang kalau misalnya ada yang kontak aku lagi, aku down lagi sih Kak, pasti nangis lagi, diem lagi sendiri lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah nggak kayak gitu, udah nggak dikontak atau gimana, udah sih biasa aja gitu. Udah mulai ya udahlah, udah itu berlalu aja gitu. Oke, jadi paling nangis sendiri, kamu pendem sendiri kah? Iya. Karena untuk apa ya, maksudnya awalnya gitu ya, cerita ke orang pun aku ngerasa semua orang nggak percaya sama ceritaku gitu Kak, karena dia udah sempat cerita duluan ke orang lain gitu. Oke, jadi kamu kalau punya permasalahan nih, kita kan pasti perempuan, semua orang lah, nggak cuma perempuan doang, pasti punya masalah dong. Kamu curhatnya ke siapa dong? Sendiri. Kamu sendiri aja? Iya. Kamu Udah pendem aja. keluarga kamu nggak ada yang tahu? Kalau keluarga dari awal, karena ya dia taunya cuman aku itu putus, terus aku stres karena aku putus. Galau. Galau istilahnya anak sekarang, iya cuma tahu itu. Tapi kalau misalnya dalam-dalamnya aku diapain aja segala macam, enggak. Jadi kamu benar-benar sendiri, kamu nggak ada yang tahu, bahkan mungkin kamu buat cerita sama teman kamu malu mungkin? Malu, iya malu, kayak ya itu sih, takut nggak dipercayain, terus juga insecure juga sih Kak, kadang ya gimana, aku juga udah lebih parah dari mereka-mereka gitu. Aku jadi penasaran nih ya, kamu dengan cerita kamu, dengan kejadian-kejadian dan pengalaman di masa lalu kamu yang sangat amat shocking gitu. Apa yang membuat kamu sekarang untuk berani dan bersedia buat cerita di depan kita semua nih, di depan audiens? Apa yang bikin kamu berani buat, oke deh, kayaknya nih saatnya nih, aku speak up nih tentang pengalaman masa lalu aku, tentang kekerasan seksual yang pernah aku alami? Kebetulan banget ya Kak, jadi waktu itu aku ketemu Google Form dari grup kampus aku. Ada temanya gitu kan, kekerasan seksual. Yaudah karena itu relate sama aku, yaudah aku coba-coba aja aku isi. Aku berusaha menceritakan ya biar aku juga plong gitu ya Kak rasanya. Yaudah aku sekedar menceritakan, dan ternyata aku juga dikontak dari situ gitu, dari kakak, dari tim kakak. Aku dikontak, ternyata jodoh juga. Ya udah akhirnya aku ngerasa oke deh, sekarang waktunya aku cerita ke semuanya. Kalau yang aku alamin itu ya seperti ini gitu. Dan dari kamu sendiri kayak gimana nih perasaannya? Kamu berani speak up gini? Apakah kamu juga semalaman mikirin apakah aduh tegang gimana? Sih Kak. Tegang? Tegang. Mikir sih karena takutnya salah-salah gimana gitu kan, takut dipikir apa. Tapi ya udahlah, dijalanin aja, toh juga udah kelewat juga semua cerita-ceritanya, dan siapa tahu bisa jadi pelajaran buat orang-orang lain gitu yang ngalamin kayak aku, karena aku yakin yang seperti aku itu banyak. Masih gitu, banyak kasusnya ya. Dan mungkin padahal di circle kita yang terkecil pun mungkin sebenarnya ada tapi nggak speak up gitu. Iya, dilihat dari aku aja dulunya nggak berani speak up, mungkin yang lain-lain juga seperti itu gitu. Apa aja sih Bu yang dapat kita lakukan untuk mencegah peristiwa atau kekerasan seksual untuk lebih meningkat lagi? Jadi kita upaya seperti apa yang dapat masyarakat atau pemerintah lakukan untuk menekan kasus kekerasan seksual ini? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Pintu pertama itu adalah pencegahan. Gitu. Jadi kita berharap akan banyak sekali nih upaya-upaya dari pemerintah, upaya dari masyarakat
upaya dari keluarga untuk memastikan tidak terjadi kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ini paling rumit sih sebenarnya, paling kompleks untuk dicari jalannya. Bahkan untuk soal pembuktian pun bisa panjang jalannya bagi korban. Untuk dia mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang dialaminya pun itu tidak gampang. Karena kan ada yang namanya tabu gitu. Nah, masyarakat kita kan seringkali tuh menganggap bahwa orang yang mengalami kekerasan seksual itu aib gitu. Ataupun kalau kita bicara seksualitas, bicara seks itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Nah, ini yang penting sekali dan dia harus mulai pencegahan ini tidak hanya oleh masyarakat tapi juga oleh keluarga. Para orang tua mungkin sudah mulai mengajarkan kepada anak-anaknya sejak dini untuk belajar mengidentifikasi tubuhnya dan melarang orang asing atau orang lain atau orang yang tidak dikenalnya untuk memegang bagian tubuh tertentu yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, itu di bagian pencegahan ya yang dilakukan oleh kita nih masyarakat. Mungkin kita sendiri nih dulu pernah ada gerakan nih para perempuan belajar bela diri gitu ya. Untuk berjaga-jaga gitu. Menurut saya ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif bahwa kita berjaga-jaga untuk melakukan pembelaan diri. Nah, yang hal-hal seperti ini masyarakat harus mulai mengubah cara pandangnya soal tabu tadi, soal aib, juga soal bagaimana kita membantu orang lain. Karena seringkali nih perempuan kan ada yang dia bisa ekspresif ya, bilang tidak ketika dia mengalami kekerasan seksual atau mengalami pelecehan. Tapi ada yang tidak bisa secara ekspresif mengatakan itu karena tadi soal tabu tadi, malu misalnya. Itu yang kita harus bantu juga untuk berani bilang kepada pelaku pelecehan yang sweet itu untuk tidak melakukan. Nah, di tingkatan negara apa yang biasa dilakukan? Di tingkatan negara adalah dia menciptakan payung hukum. Dia harus melahirkan banyak sekali kebijakan yang bisa membantu perempuan korban. Nah, RUU PKS penghapusan kekerasan seksual ini adalah salah satunya gitu. Diharapkan parlemen bisa segera mengesahkan, jangan meminggirkan lagi RUU ini. Saya nggak bisa membayangkan generasi Indonesia ke depan itu gimana kalau nggak ada payung hukum yang bisa memastikan bahwa ada perlindungan, ada pemulihan, ada penanganan, ada pencegahan terhadap kekerasan seksual gitu. Dan Aulia mau tanya nih Bu, ini adalah terakhir pesan dan harapan Ibu sendiri kepada audiens kami nih Bu. Ya, pertama adalah mari kita dukung RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Jangan lagi ada hoax mengatakan bahwa RUU PKS ini pro zina misalnya. Dia melegalkan aborsi misalnya. Karena apa? Karena kalau tidak ada payung hukum akan sulit untuk membantu para korban yang macam-macam fakta kekerasannya, kasusnya itu bisa macam-macam. Dan tidak diatur di dalam KUHP kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan KUHP. Ya, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Urban Stream ya. Ini adalah sebuah media alternatif yang sangat segar sebenarnya dan dilakukan oleh kelompok muda. Menurut saya ini sudah saatnya kelompok muda ikut serta dalam seluruh proses pembangunan, termasuk juga membantu para korban, membantu para survivor. Sebenarnya keinginan saya adalah nanti di 2045 seabad Indonesia kita lebih menjadi manusia yang paham keadilan gender, kemudian juga paham bahwa rasa aman, rasa nyaman itu adalah hak dari semua warga negara. Dan tugas negara adalah menjamin pemenuhan atas hak tersebut.
Baik, itu tadi adalah Begitu. closing statement dari Ibu Teresia Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan. Ibu Aulia mewakili tim dari Ya. Urban Stream mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu menjadi Sama-sama. narasumber ahli kami dalam tema kekerasan seksual. Kita semua udah dibantu di sini untuk reach data juga ke Komnas Oke. Perempuan ke websitenya dan lebih tahu lagi sih Bu, karena pribadi Aulia jadi tahu nih bagaimana sih alur atau prosedur pelaporan kekerasan seksual, karena kan yang biasanya anggapan adalah memang ini adalah sebuah aib atau sebuah stigma negatif, jadi harus diredam aja, harus diterima sendiri aja, harus dianggap sebagai suatu musibah gitu, jadi nggak bisa di-reach. Ternyata sebenarnya sudah banyak kantong-kantong atau mitra-mitra dari Komnas Perempuan yang dapat melakukan atau mediasi atau bahkan pelaporan kasus dan bahkan sampai ke bimbingan dan pendampingan. Dari Ibu Teresia, Aulia mohon izin pamit. Terima kasih banyak atas waktu Ibu. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Terima Ibu. kasih. Semoga kita bisa menjaga silaturahmi untuk mungkin ada kerjasama ke depannya. Kita bisa saling berkomunikasi lagi, Ibu. Jadi kamu bilang kalau ini sebagai bentuk pelajaran juga ya, kamu berani speak up ini untuk pelajaran juga ke teman-teman. Emang pesan yang pengen kamu sampaikan apa sih? Kamu boleh kasih pesan juga ke audiens kita. Kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka tentang pengalaman dan kejadian yang pernah kamu alami tentang kekerasan seksual? Menurut aku ya buat orang-orang di luar sana yang memang pengen mencari pacar gitu ya, pengen mencari pasangan, ya lebih selektif lagi, lebih pilih-pilih lagi, harus tahu latar belakangnya seperti apa, sifatnya seperti apa, dibanding kita terjerumus seperti ini kan gak baik juga. Terus juga kalau misalnya memang pacarnya atau pasangannya ini udah ada tanda-tanda seperti itu ya, atau toksik mungkin ya, udah toksik, udah mulai mungkin mendingan dikat aja, karena kita juga capek untuk mengubah sifat orang gitu, gak bakal bisa, jadi mendingan kita aja yang berubah gitu. Jadi move on aja ya. Jadi menurut kamu lebih selektif lagi, iya, dan juga lebih pilah-pilah lagi ya dengan mencari pasangan ya. Terakhir banget nih, terakhir. Apa pesan kalau misalnya si pelaku nonton, apa pesan yang pengen kamu sampein ke dia? Kamu boleh ngomong. Buat pelaku nih ya, semoga lo cepat taubat, lo cepat berubah. Jangan ada korban-korban selanjutnya, cukup gue aja, biar cewek-cewek lain gak ngerasain apa yang gue rasain. Oke, guys, itu aja perbincangan aku dengan penyintas. Terima kasih banyak kamu udah mau bersedia untuk diwawancara dan membahas ini. Dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. So, thank you so much. Bye. Dari kasus seorang penyintas yang kami angkat, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan kasus yang hampir selalu ada dan dekat dengan kita. Ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kepedulian akan hal itu, baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kasus kekerasan seksual seharusnya disampaikan kepada orang terdekat, apabila dibutuhkan, dapat berkonsultasi dengan bantuan profesional. Bagi penyintas terhadap kasusnya, dapat mengakses bantuan ke lembaga atau kolektif yang menaungi pelaporan kasus kekerasan seksual. Untuk pemulihan psikis, dapat mendatangi puskesmas terdekat atau psikolog. Pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada para penyintas dan menindak pelaku kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU PKS cepatnya. Mengingat urgensi yang sangat besar sebab korban kekerasan seksual belum mendapat payung hukum yang kuat untuk jaminan perlindungan di masa mendatang. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Maka dari itu, penting bagi kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat.